Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7. Untuk jam kedua kita belajar pelajaran prakarya. Untuk pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan serat. Sebelum kita masuk pada materi bahan serat, masih ingatkah anak-anak materi yang kemarin apa? Kemarin kita membahas materi tentang kerajinan serat. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pengolahan bahan serat, siswa dapat menjelaskan proses produksi kerajinan bahan serat, dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, anak-anak, kita masuk kepada materi yang pertama. Serat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, yang ketiga pencelupan warna, dan yang terakhir penenunan benang menjadi kain. Sekarang kita bahas pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas yang menjadi benang, yang itu disebut dengan pemintalan. Contohnya ada pada gambar di samping. Kemudian yang kedua penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulungan benang. Itu adalah gambar di bawah itu contoh alat penggulungan benang. Untuk yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Contohnya itu ada pada gambar pencelupan warna sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Nah, tekniknya itu apa saja anak-anak? Ada 3 macam, yaitu teknik menenun, menjahit, dan mengikat. Untuk yang pertama, kita membahas tentang teknik menenun. Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasukkan benang pakar secara melintang pada benang-benang lungsin atau benang lusi. Sewaktu membuat tenun ikat, sebelumnya ditenun menjadi kain, helai-helai benang diikat dan dicelupkan ke dalam pewarna. Gambar di samping merupakan contohnya, contoh menenun. Kemudian yang kedua ada menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit, binatang, pepagan, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Contohnya ada gambar di bawah, itu ada anak yang sedang menjahit baju. Kemudian yang ketiga ada mengikat. Mengikat adalah menyatukan, mengeratkan sesuatu menggunakan tali dan simpul tertentu. Nah, mengikat di sini sebelum pencelupan warna biasanya diikat sesuai dengan keinginan. Misalnya, ingin memberi 5 warna, jadi kita membuat ikatan itu sebanyak 5 warna. Nah, setelah itu kita masuk pada materi selanjutnya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, syaratnya apa anak-anak? Yang pertama, ada kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kegunaan. Kegunaan disebut juga utility, adalah syarat yang mewajibkan benda tersebut memiliki
fungsi praktis atau pakai sehingga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kenyamanan. Kenyamanan disebut juga sebagai comfortable, adalah syarat yang menekankan pada kenyamanan dari pemakai benda kerajinan. Yang ketiga, keluasan. Keluasan disebut juga flexibility, adalah syarat yang menekankan agar benda kerajinan yang dibuat mempunyai keluasan dengan adanya keserasian antara bentuk dan kegunaan benda tersebut. Kemudian ada keamanan. Keamanan disebut juga safety, adalah syarat yang menekankan agar benda dalam penggunaannya tidak berbahaya dan aman untuk dipergunakan. Kemudian keindahan disebut juga dengan estetik, adalah syarat yang menekankan agar kerajinan yang dibuat menekankan pada nilai fungsi, namun harus juga memperhatikan keindahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi produk kerajinan serat tumbuhan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan serat tumbuhan, alat produksi kerajinan serat tumbuhan, dan produk kerajinan dari serat tumbuhan. Untuk yang pertama, bahan serat tumbuhan. Nah, biasanya kalau bahan serat tumbuhan itu menghasilkan produk yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Nah, tekniknya itu sebagian besar menggunakan dengan cara dianyam. Kadang juga ada yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Nah, selain itu, juga bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium berzuat atau zat pengawet agar tahan lama. Untuk yang selanjutnya itu alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Nah, alat apa saja yang digunakan untuk membuat kerajinan serat tumbuhan? Nah, di sini sudah dijelaskan. Untuk peralatan ada gunting, ada cutter, ada pisau, ada lem tembak, dan jahit. Kemudian untuk mesin yang digunakan ada mesin jahit untuk teknik jahit, ada alat tenun untuk menenun, dan mesin pemisah sabut kelapa. Nah, produk kerajinan dari serat tumbuhan. Nah, ini ada beberapa macam contoh serat kerajinan dari serat alam. Yang pertama ada pelepah pisang, kacang gondok, ada pandan, rumput lingi, dan rumput ketak. Lah, di sini contohnya ada di sebelah kiri kalian. Misalnya pelepah pisang untuk membuat tas. Kemudian ada pandan dan lain sebagainya. Kemudian produk kerajinan serat hewan. Yang pertama ada bahan serat hewan, alat produksi kerajinan serat hewan, produk kerajinan dari serat hewan. Untuk bahan serat hewan, di sini biasanya itu dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan dulu. Misalnya kalau untuk domba itu yang digunakan kan itu adalah bulunya itu perlu dicukur, kemudian dibersihkan dengan bagaimana cara pencuciannya, kemudian dikeringkan, kemudian dipintal. Nah, kemudian alat kerajinan yang digunakan pada serat hewan sama seperti halnya dengan serat tumbuhan. Ada gunting, alat pencukur bulu, ada baskom, dan jarum jahit. Kemudian untuk mesin yang digunakan itu ada mesin pemintalan dan mesin penggulungan benang hasil pemintalan. Kemudian ini contoh produknya. Dari serat hewan ada rompi, ada shell. Nah, itu rompinya itu dari apa itu? Dari bulu domba. Nah, anak-anak, materinya sampai sini dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang kemasan produk kerajinan bahan serat. Untuk tugas anak-anak ada 10 soal. Dikerjakan, kemudian jangan lupa diberi nama, nomor, dan kelas, dan dikumpulkan di sekolahan. Sekian anak-anak dan terima kasih atas perhatiannya. Jika nanti tidak paham atau kurang jelas
dalam Buyum menyampaikan materinya, bisa WA grup atau jadi Buyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.